Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jessi Dwi Putri dengan NIM 2411116. Saya akan membuat video UAS Fiqh Muamalah dari dosen pengampu Bapak Insan Jauhari. Baiklah, ini adalah analisis yang saya ambil dari soal nomor 3. Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam aktivitas ekonomi kita, terutama dalam bidang perdagangan. Jadi saat ini tuh sudah banyak sekali metode perdagangan yang sudah ada di dunia teknologi saat ini. Yang terutama itu adalah COD. COD sudah sangat awam di kalangan masyarakat kita. Jadi sebenarnya COD ini apakah sah atau tidak? Sebenarnya itu sah. Namun dalam praktiknya itu sering banyak muncul berbagai persoalan. Salah satunya yang paling sering itu terjadi adalah pembeli menolak membayar karena merasa barang yang diterima tidak sesuai dengan foto atau deskripsi yang ditampilkan. Tapi syarat dari COD adalah pembeli membeli, terus penjual itu mengirim, lalu sampai pembeli harus membayar dahulu, lalu baru bisa membuka barang tersebut. Jika tidak sesuai, pembeli bisa mengajukan komplain atau return. Permasalahan tersebut menarik untuk diuji dari sudut pandang fiqh muamalah, khususnya mengenai keabsahan akad jual beli, proses penyerahan barang, taslim al-ma'bi, serta penerapan hak milik khiyar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak penjual maupun pembeli. Dengan demikian dapat diketahui apakah sistem COD diterapkan saat ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Referensinya saya ambil dari Wabba Az-Zahuli 2011, Al-Fiqh Al-Islami, Al-Adilah Tuha, Jilid 4, Damaskus Darfiqh. Lalu keabsahan jual beli COD ditinjau dari rukun dan syarat jual beli. Dalam hukum Islam, suatu transaksi jual beli dinyatakan sah apabila rukun dan syarat jual beli. Rukun tersebut terdiri dari adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, mauqud alai, serta adanya ijab dan qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua belah pihak. Nah, pada transaksi COD ini tuh termasuk rukun syarat jual beli melalui marketplace. Seluruh unsur tersebut sebenarnya sudah terpenuhi. Penjual menawarkan barang melalui platform digital, sedangkan pembeli menyatakan persetujuan dengan menekan tombol beli dan menyelesaikan proses pembayaran. Lalu yang kedua, penyerahan barang, taslim al-ma'bi. Salah satu syarat penting dalam akad jual beli menurut fiqh adalah adanya taslim al-ma'bi, yaitu penyerahan barang dari penjual ke pembeli sehingga pembeli memperoleh hak untuk menguasai barang tersebut. Dalam transaksi COD, penyerahan barang tidak dilakukan secara langsung lebih oleh penjual, melainkan melalui jasa kurir sebagai perantara atau wakil wakalah. Kurir juga hanya bertugas mengantarkan barang sekaligus menerima pembayaran atas nama penjual atau marketplace. Oleh karena itu, posisi kurir bukan sebagai pihak dalam akad jual beli, melainkan hanya menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Dalam praktiknya, banyak pembeli menganggap bahwa karena barang sudah berada di tangan kurir di depan muka mereka, maka mereka berhak membuka paket terlebih dahulu. Padahal syaratnya adalah pembeli harus membayar dahulu, lalu baru boleh membuka paket tersebut dan menjadikan paket tersebut sebagai hak milik. Lalu yang ketiga, penerapan konsep khiyar dan dari kasus COD. Hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah yang berbunyi, penjual dan pembeli memiliki hak memilih khiyar selama mereka belum berpisah. Jika keduanya jujur dan menjelaskan keadaan barang, maka jual beli mereka diberkahi. Namun mereka menyembunyikan cacat atau berdusta, maka keberkahan jual beli mereka dihapus. Hadis riwayat Bukhari nomor 2079 dan Muslim nomor 1532.
Kesimpulannya, berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa akad jual beli dengan sistem cash on delivery di marketplace pada masyarakat sekarang pada dasarnya sah menurut Islam, karena telah memenuhi seluruh rukun dan syarat jual beli, yaitu adanya penjual, pembeli, objek, dan transaksi yang jelas, serta kesepakatan ijab dan qabul pembayaran yang dilakukan saat transaksi barang diterima hanyalah bagian dari pelaksanaan akad yang sebelumnya telah disepakati melalui platform digital. Ditinjau dari aspek taslim al-ma'di, penyerahan barang dilakukan melalui kurir sebagai wakil penjual. Kepemilikan barang berpindah secara sempurna setelah pembeli melakukan transaksi kewajibannya, yaitu melakukan pembayaran. Oleh sebab itu, pembeli belum memiliki hak penuh untuk membuka paket sebelum pembayaran diselesaikan. Nah, terus yang kedua, apa itu pay later? Jadi pay later itu adalah beli sekarang bayar nanti, bisa dicicil, digunakan di berbagai marketplace, yaitu seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, TikTok Shop. Nah, terus multi akad al-uqud al-muqarrabah digunakan untuk kasus ini, yaitu pembeli marketplace, penyedia pay later, penjual. Jadi akad jual beli itu al-bai terjadi antara pembeli dan penjual melalui marketplace-nya. Lalu akad pinjaman qard, penyedia pay later menalangi pembayaran konsumen mengembalikan sesuai jangka waktu. Jadi istilahnya itu beli sekarang bayar nanti, seperti makalah yang pernah kita pelajari. Lalu hukum analisisnya itu, kalau menurut akad qardnya, pinjaman tujuannya itu adalah tolong menolong, tidak boleh mencari keuntungan. Tambahan atas pinjaman itu atas indikasi riba tetap. Nah, ada dalil hadisnya juga, setiap pinjaman yang memberikan manfaat atau keuntungan bagi pemberi, pinjaman itu adalah riba. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Jadi analisis hukum fitur pay later menurut fiqh muamalah itu pendapat ulama menurut Wahbah Az-Zahaili, multi akad diperbolehkan dalam muamalah, tidak boleh mengambil keuntungan dari akad qard. Setiap kerambahan karena uang adalah riba, seperti yang tadi saya katakan. Nah, baik, jadi kesimpulannya dari pay no pay later ini sebenarnya tidak boleh, kecuali memang sudah diharuskan, mepet banget lah gitu. Jadi konsepnya memang tidak boleh, karena dari akad qardnya juga ada indikasi riba, dan juga seperti denda keterlambatan itu kayak diperoleh dan tidak dibolehkan. Nah, terus ada yang namanya riba jahiliyah terdapat di pay later ini, karena ya ribanya itu kayak kadang sesuai, kadang enggak di beberapa platform e-commerce, dan juga kayak bayar sekarang atau utang kami tambahin gitu bunganya gitu kan, itu termasuk ke riba jahiliyah. Jadi menurut fiqh muamalah dan juga lembaga keuangan syariah boleh menggunakan sanksi kepada nasabah maupun yang sengaja menunda pembayaran, tapi tetap kita menjalankan namanya riba jahiliyah. Jadi kesimpulannya itu sebenarnya pay later itu harus ada akad qard, harus bersifat tolong menolong, tidak boleh mencari keuntungan. Takwih boleh sebagai sanksi edukatif, kayak ya udahlah sebagai impression pertama. Terus syarat dan ketentuan boleh selama tidak bertentangan dengan syariah. Jadi untuk beberapa e-commerce itu ada yang boleh, ada yang enggak, sesuai dengan bunga yang kita lihat ada di dalamnya itu seperti apa, apakah mana pertimbangan, mana yang ribanya lebih sedikit, mana yang tidak, jika memang sudah kepepet waktu. Baiklah, saya Jessi Dwi Putri mengakhiri makalah presentasi UAS saya hari ini dengan analisis yang saya cari. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.